muda, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu pasangan yang melengkapi. Nah, pasangan yang melengkapi seperti apa? Nah, harapan saya apa yang coba saya bagikan ini dapat memberkati sekaligus membantu teman-teman muda. Nah, saya dapati ada banyak hubungan-hubungan yang sangat-sangat berhasil menginspirasi banyak orang. Nah, rahasianya saya dapati adalah melengkapi. Nah, melengkapi seperti apa nanti coba kita akan bahas. Dan saya berdoa hubunganmu yang sementara engkau jalani dan teman-teman yang single ke depan, saya berdoa hubunganmu adalah hubungan yang saling melengkapi. Nah, pasangan yang melengkapi seperti apa? Yang pertama, artinya saling mengasihi. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh salingnya itu, maka kalau dikatakan pasangan yang saling melengkapi artinya begini. Artinya ada kesepadanan di sana. Sebab firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan bagi dia penolong yang sepadan. Nah, kalau dibilang dia saling melengkapi, berarti di situ ada kesepadanan. Nah, sepadan itu bukan satu suku, ya. Sepadan itu bukan sama-sama kaya, bukan sama-sama pendidikan tinggi, tapi sepadan itu artinya saling. Nah, saling apa? Nanti kita akan bahas di situ panjang lebar. Nah, sedikit saja artinya saling itu saling mengasihi, saling memaafkan dan lain-lain. Nanti itu yang akan kita bahas. Jadi pasangan yang melengkapi artinya ada kesepadanan di sana. Nah, yang pertama saling mengasihi. Nah, kalau hubungan mau bertumbuh, mau berhasil, diberkati Tuhan dan jadi berkat, maka harus saling mengasihi. Saya percaya kasih Tuhan adalah pondasi atau dasar dalam menjalin atau membangun sebuah hubungan. Kalau ada kasih Tuhan, maka tantangan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, pasti akan terselesaikan dengan baik. Karena saling mengasihi. Di sana ada kasih. Jadi kalau ada kasih, yang dilihat bukan lagi kesalahan. Kalau ada kasih, yang dilihat bukan lagi kekurangan. Kalau ada kasih, yang dilihat adalah Tuhan. So, pentingnya memang melibatkan Tuhan di tengah-tengah hubungan, sehingga hubungan itu melengkapi, yaitu saling mengasihi. Nah, kemudian yang kedua, pasangan yang melengkapi seperti apa? Maka yang kedua adalah saling memperdulikan. Nah, semakin kita peduli terhadap pasangan, maka semakin kita peka apa yang dia mau, apa yang dia tidak mau, apa yang menyenangkan hatinya, apa yang tidak menyenangkan hatinya, kita akan tahu. Karena apa? Kita peduli. Nah, repotnya adalah banyak orang jalin hubungan tapi kurang peduli. Akibatnya hubungan tersebut tidak sehat. Hubungan tersebut tidak bertumbuh, apalagi jadi berkat. Karena apa? Tidak dipedulikan. Nah, ini catatan penting. Apa saja yang kita tidak pedulikan, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, baik itu pelayanan, bahkan hubungan, pasangan, kalau kita tidak pedulikan, kalau kita cueki, maka apa saja tidak akan bertumbuh. So, pasangan yang melengkapi artinya saling memperdulikan, ya, memberi perhatian. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, kita peduli di situ. Itulah menandakan sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan cuma kasih nafkah, kasih uang. Tanggung jawab juga artinya peduli terhadap perasaan dan hati pasangan kita. Itu juga
bagian dari sebuah tanggung jawab. So, yang kedua, saling memperdulikan. Yang ketiga, pasangan yang melengkapi, artinya yang ketiga adalah saling menguatkan. Saya percaya pasangan seperti sehebat apapun, hubungan sehebat apapun, pasti akan ada tantangan, pasti akan ada masalah. Tapi kalau keduanya saling menguatkan, baik si pria ataupun si wanita saling menguatkan, maka masalah sebesar apapun, tantangan sebesar apapun, pasti bisa terselesaikan dengan baik, karena keduanya saling menguatkan. Tapi kalau hanya si cewek yang menguatkan, si cowok kurang menguatkan, atau sebaliknya hanya si cowok yang menguatkan, si cewek kurang menguatkan, maka percayalah hubungan itu ketika ada masalah, ketika ada tantangan, hubungan itu akan terseret oleh arus, terseret oleh masalah, terseret oleh tantangan. So, kalau dikatakan pasangan yang melengkapi, artinya saling menguatkan. Apakah teman-teman muda, engkau sudah saling menguatkan dengan pasanganmu? Kalau tidak, sebaiknya ini diperbaiki, dibicarakan ulang, sehingga kemudian hubunganmu itu bertumbuh. Nah, kemudian pasangan yang melengkapi seperti apa? Yang keempat adalah saling mendoakan. Artinya ketika engkau di rumah, pasanganmu di rumah, atau pasanganmu bekerja, saling mendoakan. Mendoakan pasangan, mendoakan hubungan, itu hubungan yang melengkapi. Bahkan bangunlah sebuah mesbah atau doa bersama sebelum beristirahat, baca firman, terus kemudian penyembahan kepada Tuhan. Kalau sempat beribadah sama-sama, pelayanan sama-sama, bangunlah kekuatan dalam hubungan, yaitu doa. Saya percaya hubungan yang dibangun dengan doa, hubungan itu kokoh, hubungan itu berkemenangan, hubungan itu diberkati apabila dibangun dengan doa. Jadi kalau dibilang saling melengkapi, si cewek mendoakan, si cowok juga mendoakan. Nah, ini yang dikatakan hubungan atau pasangan yang takut akan Tuhan. Hubungan atau pasangan yang mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Hubungan seperti ini pasti diberkati Tuhan, karena dibangun di atas dasar doa. Ini harus jadi habit, kebiasaan. Dan saya percaya kelak ketika engkau menikah, punya anak, ya, ini jadi warisan untuk anak-anak, yaitu doa yang diwariskan untuk anak-anak. Ya, itu yang keempat. Nah, yang kelima, pasangan yang melengkapi seperti apa? Yang kelima artinya saling memaafkan dan mudah minta maaf. Artinya ketika salah, minta maaflah. Dan ketika dia minta maaf, berikanlah maaf. Nah, hubungan yang seperti ini yang saling melengkapi. Tapi ketika ada kesalahan, ketika ada masalah, engkau tidak minta maaf dan engkau tidak memberikan maaf, maka percayalah hubungan ini tidak saling melengkapi. Hubungan ini saling melukai. Hubungan ini saling mengecewakan karena tidak ada maaf dan tidak memaafkan. So, pesan saya, teman-teman muda yang menonton ini, kalau hubunganmu mau saling melengkapi, belajarlah minta maaf. Ya, saya percaya ketika kita rendah hati minta maaf, maka Tuhan akan memberkati hubungan itu. Dan ketika kita rendah hati untuk memaafkan, ini juga rahasia untuk Tuhan membuat hubungan itu diberkati. So, belajarlah minta maaf kalau salah, belajarlah memaafkan kalau dia minta maaf. Maka hubunganmu akan hubungan yang saling melengkapi. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, pasangan yang melengkapi artinya seperti apa? Maka yang keenam adalah saling memaafkan. Kalau tadi yang kelima saling minta maaf, yang keenam adalah saling memaafkan. Jadi memaafkan ini penting. Saya percaya kalau ada orang yang bisa memaafkan, maka orang itu berhati besar. Kalau ada orang bisa memaafkan, maka orang itu layak jadi pemimpin. Kalau ada hati yang bisa memaafkan, maka orang itu layak diberkati Tuhan.
Sebab memaafkan itu butuh kebesaran hati. So teman-teman muda, kalau mau hubunganmu berhasil, bertumbuh dan saling melengkapi, belajarlah memaafkan. Ya, ingat, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Salah itu biasa. Yang penting dia mau belajar. Yang penting dia belajar dari pengalaman. Kalau dia minta maaf dan mau belajar, hargai sebuah ketulusannya, hargai sebuah penyesalannya. Itu hubungan yang saling melengkapi. Nah, kemudian yang ketujuh, pasangan yang melengkapi seperti apa? Maka yang ketujuh adalah keduanya sudah sama-sama dewasa. Sebab kalau dibilang melengkapi, berarti ada tanggung jawab di situ. Saya selalu bilang ke orang-orang, kalau ndak mau repot, jangan pacaran. Sebab pacaran itu memang merepotkan. Nah, maksudnya merepotkan gimana? Harus memberi perhatian, harus rela berkorban, harus nelpon, harus nanya kabar, harus memberitahu pasangan. Semua harus rela berkorban. Jadi kalau nggak rela berkorban, jangan pacaran. Nah, kalau dibilang dewasa, berarti di situ ada tanggung jawab, ada beban di situ, ada komitmen di situ. Nah, tanggung jawab itu termasuk menjaga perasaan pasanganmu, termasuk menjaga hatinya, termasuk menyenangkan dan membuat dia bahagia. Itu juga bagian dari kedewasaan. Jadi kalau dibilang saling melengkapi, berarti ada tanggung jawab. Kalau dibilang saling melengkapi, berarti ada kedewasaan. Ingat, hanya orang dewasa yang bisa bertanggung jawab. Hanya orang dewasa yang bisa dikasih tanggung jawab. Ya, so pasangan yang melengkapi adalah pasangan yang sudah dewasa, baik si cewek ataupun si cowok, sehingga hubungan itu bertumbuh dan diberkati. Nah, kemudian yang kedelapan, pasangan yang melengkapi seperti apa? Maka yang kedelapan adalah keduanya seiman. Ini wajib dan harus seiman, baik si cewek ataupun si cowok, satu kepercayaan, satu keyakinan, satu agama. Ini wajib dan harus. Sebab bagaimana mungkin engkau bisa saling melengkapi kalau beda keyakinan, kalau beda Tuhannya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin engkau bisa melengkapi? Bagaimana mungkin prinsip suamimu sama dengan prinsip istrinya? Bagaimana mungkin bisa sama? Bagaimana mungkin bisa sama tujuan hidupnya kalau beda keyakinan? Tapi kalau sama-sama satu keyakinan, satu iman, maka di sinilah akan saling melengkapi. Firman Tuhan berkata, cocok kedua-duanya. Tapi kalau yang satunya pakai kitab ini, yang satunya pakai kitab ini, ya bertentangan. Yang ini yang dianggap benar, yang ini juga anggap benar. Yang mana mau dipilih? Kan repot. Tapi kalau satu kitab, satu iman, satu kepercayaan, maka di situ akan saling melengkapi. So itu pentingnya satu iman. Kalau Anda beda keyakinan, maka akhiri saja hubungan itu dengan pertemanan. Sebab firman Tuhan bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Persamaan apakah antara gelap, terang, dan gelap? Tidak ada. Kalau firman Tuhan bilang jangan. Ya, so yang kedelapan adalah keduanya seiman. Nah, yang terakhir, pasangan yang melengkapi seperti apa? Maka yang terakhir adalah keduanya, si cewek ataupun si cowok, mengerti fungsinya. Si pria dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin, untuk jadi imam, untuk jadi kepala rumah tangga. Berfungsilah seperti ini. Kemudian si wanita dipanggil untuk sebagai penolong. Firman Tuhan bilang begini, tidak baik kalau manusia itu Adam seorang diri saja. Aku akan memberikan pasangan yang sepadan, yaitu Hawa, si perempuan, sebagai penolong. Artinya si pria jadi kepala rumah tangga, jadi imam, jadi pemimpin kelak. Si wanita jadi penolong. Nah, kalau dibilang saling melengkapi, artinya si laki-laki
berfungsi, si wanita juga berfungsi sebagaimana mereka ditetapkan Tuhan. Ya, so ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berdoa kesembilan hal ini ada dalam hubungan kalian, sehingga hubungan tersebut saling melengkapi, bertumbuh, diberkati, dan jadi berkat. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat dan mujizat Tuhan. God bless you.